Kembali lagi bersama saya Satri Muhammad Alif. Salam gigi. Kita berkuliah di kuliah geodesi geometrik pertemuan pertama dalam perkuliahan di IPERA. Untuk materi yang ini adalah materi minggu pertama, bagian pertama terkait dengan bentuk bumi. Jadi selamat datang di teknik geodesi, geomatika, semester 3 ya, ilmu yang cukup mendasar di perkuliahan di geomatika, yaitu terkait dengan bentuk bumi. Oke, di si perkuliahan pada pertemuan hari ini, yang pertama ada pengantar kuliah, singkat saja, lebih banyak nanti infonya di e-learning sudah dibagikan. Lalu sejarah dan lingkup geodesi, lalu model-model bumi yang dipakai, dan yang terakhir adalah segitiga bola. Ya, kita mulai saja. Pertama dari pengantar kuliah. Capaian pembelajaran dari perkuliahan ini ada 3, kurang lebih, yaitu terkait bagaimana bisa mengolah, menganalisis, dan menggunakan perangkat lunak terkait dengan jarak, sudut, dan koordinat. Jadi inti itu hanya 3 ya. Dan pada 3 sistem koordinat. Yang pertama sistem koordinat geodetik, mungkin sudah yang sering dikenal, sistem koordinat geodetik, lintang bujur, SMP atau SMA sudah belajar terkait sistem koordinat lintang bujur, lalu sistem koordinat toposentrik, dan yang terakhir adalah sistem koordinat peta. Perangkat lunak yang digunakan, yang pertama perangkat lunak programming seperti MATLAB atau Python, lalu perangkat lunak GIS seperti ArcGIS atau Quantum GIS, dan sini pembelajarannya ceramah dan diskusi, jadi akan banyak diskusi. Jadi setelah menonton video ini, nanti kita akan berdiskusi lebih banyak di Zoom ya. Lalu aturan kuliah dan selanjutnya bisa dicek di e-learning Institut Teknologi Sumatera. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ke ketua kelas yang disampaikan ke pengampu mata kuliah. Atau kalau misalnya yang para penonton di YouTube, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti akan dibalas. Oke, pertama sejarah geodesi. Nah, geodesi ini dimulai dari kapan? Dimulai dari peradaban Mesir kuno. Jadi dulu di Mesir kuno terjadi banjir Sungai Nil. Firaunnya ingin memetakan wilayah mana saja yang terkena banjir, berapa luas wilayah yang terdampak banjir, dan sebagainya. Dan selanjutnya, geodesi ini dipakai untuk mengukur bumi lebih luas, mulai dari apa sih bentuk bumi itu sendiri, berapa ukuran dari bumi itu sendiri, dan untuk ilmu geodesi ini ketika zaman pertama kali ada itu terkait erat dengan pengukuran astronomi, karena belum ada GPS ya, jadi kita ada di mana itu semua itu berdasarkan dengan pengamatan bintang pada malam hari, pengamatan matahari, pengamatan bulan, dan sebagainya. Jadi untuk menentukan bentuk dari bumi itu sendiri dan ukurannya. Lalu untuk lingkup geodesi sendiri, menurut definisi dari IAG, itu terkait erat dengan posisi. Posisi itu koordinat, yang tadi kalau misalnya contoh yang paling umum dikenal itu lintang bujur. Lalu medan gaya berat ini terkait dengan gravitasi dan gaya rotasi bumi. Lalu perubahan posisi dan medan gaya beratnya yang berubah dengan waktu. Jadi sekarang posisi suatu objek berapa koordinatnya, tahun depan berapa. Jadi itu perubahan dengan waktunya merupakan lingkup dari geodesi. Dan ketiga komponen tersebut dilakukan pengukuran. Jadi intinya geodesi itu mengukur bumi. Apa saja yang diukur, posisi, medan gaya berat, dan perubahannya terhadap waktu. Jadi kurang lebih untuk lingkup geodesi sendiri bisa dibagi 2, yaitu geodesi geometrik, yang nama mata kuliah ini ya, geodesi geometrik, dan geodesi fisik. Geodesi geometrik terkait dengan yang posisi, tadi kalau lihat di capaian ada sudut, jarak, koordinat, ya itu geodesi geometrik. Sedangkan kalau geodesi fisik terkait dengan gaya berat. Ini nanti ada mata kuliahnya sendiri, mata kuliah pilihan, yang akan diambil di tingkat 3 ya, geodesi fisik. Dan bagaimana mendapatkan posisi, sudut, jarak, maupun gaya berat di sini dalam ilmu geodesi, menggunakan suatu alat ukur. Alat ukurnya banyak yang mungkin di kuliah lain akan dibahas juga alat ukur. Ada yang di darat, ada yang di laut, ya, ada yang menggunakan pesawat atau satelit, dan sebagainya. Dan formulasi-formulasi. Jadi geodesi ini tidak jauh-jauh lah dari rumus-rumus, ya, dari formula dan alat ukur. Jadi setelah diukur, diolah untuk mendapatkan posisi,
dan gebrak. Untuk geodesi geometrik ini sampai akhir kita berkutat masalah bagaimana pengukuran posisi, bagaimana dapat nilai posisi. Kalau tadi di capaian ingat ada 3 ya, ada geodetik, toposentrik, dan peta. Itu apa nanti akan dibahas lebih lanjut di perkuliahan sampai akhir semester nanti ya. Jadi posisi diukur. Oke, ini coba ada pertanyaan dalam slide ini. Ya, mungkin tadi sudah dibahas atau belum, dijelaskan saja. Bisa diisi di kolom yang sudah dibahas, yang sudah dibagikan di e-learning ya. Untuk menjawab pertanyaan ini atau isi di kolom komentar, silakan. Jelaskan hubungan peta Sungai Nil dengan pengukuran jarak. Ya, kata kuncinya, geodesi ini terkait dengan pengukuran, salah satunya pengukuran jarak. Tadi ada pengukuran jarak, ada pengukuran sudut ya. Dan dari hasil pengukuran itu untuk melihat posisi-posisi di bumi, kan itu ya kata kuncinya. Posisi-posisi di bumi itu digambarkan dalam bentuk peta. Jadi bisa dilihat tadi kalau tadi contohnya wilayah mana yang terdampak oleh banjir Sungai Nil ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini hanya 1 slide, tapi pembahasannya akan cukup panjang sini. Ini lingkup geodesi itu berdasarkan model-model buminya. Jadi bisa dianggap bumi datar, bumi bola, bumi elipsoid, bumi geoid, dan topografi. Ya, sebenarnya sampai 4 ini yang kalau model bumi. Maksudnya ini lingkupnya itu selain model bumi itu yang 4 ini, ada bumi datar, bumi bola, bumi elipsoid, bumi geoid, dan lingkupnya juga sampai yang kasus topografi. Kita mulai dari yang topografi dulu yang paling umum ya. Topografi sendiri adalah ya permukaan bumi. Ada gunung, ada lembah ya. Lalu kalau di laut ada palung, ada dasar laut yang dangkal, ada yang dalam ya. Itu adalah topografi ya. Topografi dan batimetri ya sebenarnya kalau di laut namanya. Tapi untuk topografi itu kurang lebih deviasinya itu sebesar ya sekitar 10 km. Jadi dari yang paling rendah ke paling tinggi ada plus minus sampai 10 km dari bumi yang tidak ada topografinya. Nah, bumi yang tidak ada topografinya itu ya bumi geoid. Geoid ini sendiri adalah model bumi yang sebenarnya. Jadi kalau kalian menuangkan air ya di dalam bumi geoid ini, maka air tersebut tidak akan mengalir. Ya, mungkin dulu pernah mendengar istilah SD kalau nggak salah ya. Jadi air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah ya. Sebenarnya itu kurang tepat, sebenarnya adalah potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, untuk di geoid sendiri, potensialnya itu sama, jadi air tidak akan mengalir. Dan ini adalah bumi sesungguhnya. Dengan topografi deviasi 10 km. Nah, kelemahan dari bumi geoid ini sendiri, bentuknya itu sangat kompleks dan sangat sulit untuk mematematikakannya ya. Kan tadi kalau dilihat dari lingkup geodesi juga terkait dengan formula-formula, untuk memformulakannya itu sangat rumit dan tidak praktis. Sehingga dibuat model yang menyerupai bumi. Jadi ini bukan bumi sebenarnya, adalah bumi elipsoid. Jadi bumi elipsoid ini adalah pendekatan model matematis dari geoid. Karena elipsoid lebih mudah untuk diformulasikan. Jadi nanti perhitungan ke depan segala macam itu semua bermainnya di bumi elipsoid. Ya, karena lebih mudah daripada geoid. Dan deviasinya tidak terlalu besar untuk geoid dan elipsoid, hanya lingkup 100 meter. Lalu ada lagi yang lebih rendah lagi, yaitu bumi bola. Ya mungkin kalau sebelum kuliah ini taunya ya bumi itu bola. Bumi itu bulat seperti bola. Ya. Padahal bumi itu sebenarnya geoid tadi ya, kalau bumi geoid. Nah, tapi bisa didekatkan dengan bumi bola, tapi penyimpangannya itu sampai 10 km. Kalau tadi dibilang formulasi, bola dan elipsoid, yang formulasinya lebih mudah ya tentu bola. Karena bola kalau dilihat jari-jarinya itu kan sama ya segala arah. Dan elipsoid, yang kalau 3 dimensi elipsoid, 2 dimensi namanya elips, itu ada sumbu panjang dan sumbu pendek. Nanti akan dibahas di dalam lagi. Sumbunya aja sudah berbeda gitu, ada sumbu panjang, ada sumbu pendek. Sedangkan kalau bumi bola, hanya jari-jari. Ya. Tapi defisiennya sampai 10 km. Yang lebih sederhana lagi untuk formulasi matematisnya adalah bumi datar. Ya, bumi datar tuh
ya seperti kertas lah, jadi posisinya segala macam, tidak ada lengkung-lengkungnya, jadi lebih mudah. Ya mungkin kalau dulu belajar matematika geometri kan belajar tuh pasti dari kubus dulu ya sebelum bola ya. Kubus, terus tiba-tiba jadi limas, masih yang datar-datar, baru ke bola yang melengkung-melengkung. Karena memang formulasinya kalau yang datar lebih mudah. Nah, berarti bumi itu datar dong. Nah, sebenarnya kalau dibilang bumi itu datar, bola atau ellipsoid juga itu salah. Ya, kurang tepat. Yang benar adalah bumi itu geoid. Jadi kalau bilang bumi itu datar, bumi itu bola, bumi itu ellipsoid itu kurang tepat. Yang benar bumi itu geoid. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, bumi bisa dianggap datar. Ya nanti ada yang kaum bumi. Kalau kaum bumi datar yang di itu kan kalau bumi datar, kaum bumi datar itu seluruh dunia itu dianggap datar piring ya. Kalau ini bukan. Bumi itu bisa dianggap datar kalau lingkupnya itu kecil ya. Misal satu kecamatan gitu ya. Kan luasnya berapa ya lo kecamatan itu ya? Itu bisa dianggaplah bumi datar. Ya, artinya kalau misalnya yang lebih luas, kalau mau bumi sesungguhnya harus pakai bumi geoid. Jadi di sini ada yang panah warna merah ya. Semakin ke kanan semakin kompleks. Semakin ke kiri semakin sederhana. Lalu yang hijau ini semakin ke kanan semakin mendekati bumi sebenarnya. Nah, tapi kalau untuk lingkup yang kecil-kecil pakai yang sederhana saja. Misal tadi satu kecamatan ya pakai bumi datar tidak ada masalah. Tapi kalau satu kecamatan pakai bumi geoid boleh atau tidak? Tetap boleh ya. Karena itu bentuk bumi sebenarnya. Tapi tidak bisa dibalik. Kalau misalnya satu Indonesia pakai bumi geoid. Boleh tidak pakai bumi datar ya? Tidak boleh ya. Oke, ini analoginya seperti ini. Misal ingin belanja, kita asumsikan di sini ada datar, bola dan elipsoid, dan geoid. Nah, analoginya seperti ini. Bumi datar itu adalah warung yang dekat rumah ya. Lalu bumi bola dan elipsoid ini contohnya adalah minimarket ya, Indomaret atau Alfamaret ya. Lalu bumi geoid ini supermarket misalnya gitu ya. Nah, contoh kalau yang lingkupnya kecil itu aqua glass ya, air mineral di gelas. Lalu kalau lingkup yang lebih luas lagi, misal apa misalnya? Misalnya lah dana apa? Bayarin aja, bayar listrik. Beli pulsa atau beli tiket kereta ya. Kan di Indomaret bisa beli tiket kereta. Lalu yang di supermarket ini contohnya mobil ya, ada beberapa supermarket jual mobil ya. Jadi lingkup yang luas itu dianalogikan dengan mobil. Kalau lingkupnya sedang, misal satu pulau, itu contohnya adalah apa tadi? Tiket kereta ya. Kalau yang lingkupnya kecil, contohnya air mineral. Nah, analoginya ketika kita ingin beli air mineral, ya bisa nggak beli di warung? Bisa kan? Di supermarket bisa nggak? Tentu bisa. Tapi kenapa ketika kita ingin membeli air mineral, kita lebih memilih membeli di warung? Ya, alasannya karena lebih dekat pasti ya. Masa mau beli air mineral aja harus ke supermarket gitu ya? Beli aja di warung terdekat pasti ada air mineral. Nah, sama ini juga ketika lingkupnya kecil, mau pakai bumi geoid boleh nggak? Boleh. Tapi ngapain susah-susah? Karena lihat nih ya, semakin ke kanan semakin kompleks. Pakai saja yang sederhana. Toh misalnya tadi air mineral ada kok di warung, ya lingkup kecil boleh kok pakai bumi datar, ya pakai saja yang bumi datar. Nah, tapi coba dibalik. Mau beli mobil, ada nggak di warung? Nggak ada ya. Atau di Indomaret, ada nggak jual mobil di Indomaret? Nah, nggak ada kan ya? Berarti ketika ingin membeli mobil, yaitu harus di supermarket. Kalau lingkupnya luas, harus bumi geoid. Nah, itu. Nah, untuk lingkup geodesi sendiri, mau ilmu apapun, tadi ada yang di laut, contohnya ada yang dari pesawat, atau yang dari
darat, terestris gitu atau yang menggunakan satelit sebagai itu seperti ini. Kita mulai dari pengumpulan data. Nah, tadi mengukur data ya. Mengukur data, sudut, apa data yang diukur ya jarak, sudut, dan koordinat. Lalu datanya diolah. Dianalisis, dibuat kebijakan, lalu terjadi perubahan pada dunia nyata. Proses ini berulang terus-menerus. Contohnya seperti apa? Contoh ingin membuat waduk lah ya. Ingin membuat waduk. Belum ada waduknya, belum ada airnya. Langkah pertama adalah mengumpulkan data. Bagaimana kondisi topografi di wilayah yang ingin dibangun waduk. Ya, seperti itu ya, diukur, luas volumenya berapa, dan sebagainya ya diukur ya. Lalu diolah, dapat analisis, dapatlah model permukaan bumi di sekitar waduk, topografi di sekitar waduk yang belum ada airnya ya. Lalu akhirnya dibuat kebijakan, waduknya luasnya berapa, membutuhkan air berapa, dan berapa lama terisinya. Lalu terjadilah perubahan pada dunia nyata. Lalu ketika waduknya sudah terisi, diukur lagi. Ya, diukur lagi bagaimana kondisi si air waduknya, apa wilayah sekitar tuh mengalami pergeseran atau tidak, dan sebagainya. Misalnya ingin membangun bandara, dari yang tidak ada bandara, dikumpulkan masih ada apa? Tidak rata gitu ya, kalau bandara harus rata ya. Nah, itu tidak rata, lalu dikumpulkan, diolah, dianalisis, kebijakan dari hasil analisis. Berapa jumlah galian dan timbunan supaya permukaan buminya itu rata. Nah, ketika sudah rata, dibangun bandara, diukur lagi. Apakah sudah rata atau belum? Nah, seperti itu ya. Jadi prosesnya ini terus berulang. Oke, ini untuk model bumi, pembahasannya ya. Kalau mobil bumi datar, itu akan dibahas lebih lanjut di kuliah lain ya. Di semester 3 ini juga, yaitu pemetaan dasar. Jadi lebih berkutat di model bumi datar. Lingkupnya lingkup yang tidak terlalu luas. Ada model bumi bola. Nah, itu akan dibahas di pertemuan ini nanti yang segmen yang kedua ya. Lalu model bumi elipsoid itu akan dibahas di perkuliahan ini sampai akhir nanti ya. Nanti ada total 14 pertemuan. Lalu ada model bumi geoid. Nah, kalau yang geoid ini akan dibahas mendalam di geodesi fisik. Tidak akan dibahas dalam di kuliah geodesi geometrik ya. Namanya di geodesi geometrik lebih membahas banyak di model bumi elipsoid. Nah, untuk model bumi sendiri ada namanya permukaan bumi ya. Kalau ini dari KBBI, bumi adalah planet tempat manusia hidup. Nah, itu bumi kita, dan permukaan itu bidang rata di atas. Ya. Nah, ini review lagi bagaimana tadi menangkapnya. Silakan isi di formulir yang sudah disediakan di e-learning atau mengisi di kolom komentar di bawah. Silakan coba dijawab. Tadi jawabannya ada di materi-materi sebelumnya ya. Berapa sih deviasi maksimum bola ke elipsoid? Nah, ya ini sekian dulu untuk yang pertemuan pertama, segmen pertama ya. Nanti ada pertemuan pertama, segmen kedua, bisa diikuti lagi ya. Oke, terima kasih.